Seperti yang kita ketahui, ikan bernapas dengan insang. Apakah sebenarnya insang itu? Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik kali ini akan membahas bagaimana hewan bernapas. Kebanyakan hewan adalah makhluk hidup yang dapat bergerak dan berinteraksi. Seperti makhluk hidup lainnya, mereka memiliki kebutuhan pokok seperti makan dan minum. Selain itu, kebanyakan dari mereka membutuhkan oksigen yang nantinya digunakan untuk bernapas. Proses pernapasan hewan bermacam-macam tergantung hewannya. Bagaimana hewan bernapas? Ikuti video ini sampai selesai. Dan ingat ya, untuk subscribe untuk konten menarik lainnya. Pernapasan adalah proses diambilnya oksigen dan dikeluarkannya karbon dioksida dari tubuh. Oksigen ini digunakan untuk mengurai energi yang terkandung pada zat makanan di dalam darah agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Pernapasan dapat dibagi menjadi pernapasan internal dan pernapasan eksternal, dan pernapasan langsung atau pernapasan tidak langsung. Pernapasan eksternal adalah pernapasan yang berlangsung di dalam alveolus. Di situ, gas oksigen dan karbon dioksida bertukar. Sementara, pernapasan internal merupakan pertukaran udara dari aliran darah dengan sel-sel tubuh. Kebanyakan hewan bernapas secara tidak langsung karena mereka menggunakan organ pernapasan seperti paru-paru, insang, trakea, dan lain-lainnya. Sementara ada juga yang bernapas secara langsung, di mana oksigen dan karbon dioksida bertukaran tempat secara difusi melalui kulit hewan tersebut. Contohnya beberapa hewan annelida seperti cacing tanah. Selain hewan, mikroorganisme seperti bakteri dan protista juga melakukan pernapasan secara langsung. Oke, sekarang kita akan membahas cara-cara hewan bernapas. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu melintasi trakea, lalu bronkus yang bercabang lagi menjadi bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat kantong-kantong kecil yang berdinding elastis. Kantong-kantong kecil inilah yang disebut dengan alveolus, yang memiliki banyak kapiler darah. Disinilah oksigen dan karbon dioksida bertukar. Mamalia laut seperti cetacean memiliki dua sistem pernapasan, yaitu sistem pernapasan terbuka dan sistem pernapasan tertutup. Sistem pernapasan terbuka terjadi pada saat mereka di permukaan air.
di mana mereka menghirup udara bebas. Sementara sistem pernapasan tertutup terjadi di dalam air, di mana dibutuhkan banyak oksigen dari cadangan dalam darah untuk membangun tenaga yang digunakan untuk menahan tekanan hidrostatis. Organ pernapasan reptilia identik dengan organ pernapasan mamalia. Hanya saja, pertukaran gasnya masih kurang efektif. Beberapa reptilia air, seperti buaya, memanfaatkan lapisan dinding kulit di daerah kloaka untuk mendapatkan oksigen, serta menutup hidungnya saat di dalam air, sehingga mampu menyelam untuk waktu yang cukup lama. Beberapa reptilia juga memiliki struktur yang cukup kompleks karena memiliki belahan-belahan yang bertekstur seperti spons. Burung memiliki alat khusus dalam pernapasannya, yaitu pundi-pundi udara. Pundi-pundi ini berfungsi sebagai perluasan dari paru-paru yang ukurannya relatif kecil untuk penyimpanan cadangan oksigen dan meringankan tubuh. Pundi-pundi udara ini nantinya akan digunakan pada saat burung itu terbang. Lalu, seperti yang kita ketahui, ikan bernapas dengan insang. Apakah sebenarnya insang itu? Insang yang dimiliki oleh ikan terdiri dari lembaran-lembaran yang selalu lembab dan berwarna merah. Setiap lembarannya merupakan sepasang filamen yang berwujud lapisan-lapisan tipis yang disebut lamela. Jika bagian luar insang berhubungan dengan air yang mengandung oksigen terlarut, maka bagian dalam insang yang berupa filamen dengan banyak kapiler darah akan memungkinkan oksigen dan karbon dioksida berdifusi. Selain bernapas, fungsi insang lainnya adalah penyaring makanan, ekskresi garam-garam, pertukaran ion, dan osmoregulator. Beberapa ikan juga memiliki tempat cadangan udara. Misal, lumbung renang seperti ikan mas dan mujair, atau labirin yang memperluas insang, yang memungkinkan ikan itu dapat bertahan dalam air yang minim. Misalnya pada ikan lele dan ikan gabus. Lalu bagaimana dengan amfibi? Sebelum itu, jika kalian tertarik dengan video ini, ingat-ingat untuk like ya. Pada umumnya, amfibi yang masih muda bernapas dengan insang. Pada saat beranjak dewasa, insang itu digantikan oleh paru-paru yang masih tergolong sederhana. Kulit mereka selalu basah dan permeabel, yang memungkinkan oksigen yang terlarut dalam air bisa berdifusi melalui kulit.
Setelah itu menuju jantung, kemudian diedarkan ke seluruh jaringan. Sebaliknya, karbon dioksida dari jaringan tubuh akan masuk ke jantung, kemudian dibuang keluar melalui kulit dan paru-paru. Bagaimana dengan hewan invertebrata? Serangga bernapas dengan trakea yang terdiri dari pembuluh trakea, trakeolus, dan spirakel yang berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Oksigen dari luar yang masuk melalui spirakel ke pembuluh trakea akan diteruskan melalui cabang-cabang kecil atau trakeolus yang berhubungan langsung dengan jaringan tubuh. Pada trakeolus inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Sementara arthropoda lainnya memiliki paru-paru buku atau insang buku. Paru-paru buku pada arthropoda terestrial seperti laba-laba berupa lapisan-lapisan tipis yang jajar menyerupai halaman buku. Udara yang masuk melalui spirakel bergerak di antara lamela dan berdifusi ke dalam pembuluh darah. Insang buku pada arthropoda air seperti kepiting dan belangkas terdiri dari sumbu sentral sebagai pertautan lamela dan filamen pada setiap insangnya. Oksigen didapat dari aliran air yang dihasilkan oleh gerakan mendayung dari insang timba, dan pertukaran udara terjadi melalui dinding tipis lamela. Itulah beberapa contoh-contoh alat pernapasan hewan. Ada lagi cara bernapas hewan yang kalian ketahui? Jika ada, tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih ya sudah menonton. Ingat-ingat untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.